Oke guys, balik lagi di podcast Cumawang with Kak Reza. Ya, sudah lama dan tidak berjumpa kembali bersama saya di sini. Dan di video kali ini gua nggak sendirian, dan video kali ini mungkin berbeda dari video-video gue sebelumnya. Mungkin teman-teman semua pada nungguin video konten Kak Reza yang udah hampir hilang di telan bumi. Jadi ceritanya gue ini dulu punya konten, tapi nggak pernah muncul video. Akhirnya gue mau meniatkan diri karena hadirnya lo di sini, ya gue pengen buat konten lah ya. Oke ya, mungkin dulu gue, teman-teman semua tahu gue dulu gue nggak kerja, gue pengangguran ya kan. Pengangguran banget ya. Tapi alhamdulillahnya teman-teman semua sudah hadir di video terbaru ini. Gue kerja di salah satu perusahaan otomotif ya. Bisa disebutin, boleh nggak disebutin ya? Boleh dong. Boleh ya. Boleh dong. Otomotif terbesar yang ada di Lampung ya. Di Lampung. Bahkan ya, namanya udah brand besar ya. Udah dong. Honda ya kan. Honda gitu. Motor siapa yang nggak kenal? Iya, dan di sini ya gue nggak sendirian. Gue di sini bareng teman gue sebelah ini. Siapa namanya? Silakan perkenalkan diri. Halo guys. Manggilnya siapa nih ke audiens ini? Sahabat kreatif. Sahabat kreatif banget ya. Harus dong. Ya kan? Halo guys, perkenalin, nama gue Dede. Gue salah satu karyawan dari, kita sebutin kali ya kantor kita ya. Perusahaan aja lah. Perusahaan aja ya. Salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang otomotif, khususnya roda 2. Roda 2. Roda 3 ada. Roda 3 ada, tapi nanti kali ya nantinya ya. Itu sama untuk nggak ada roda, jadi terbang aja dia gitu. Ya kan? Nenek sihir ya. Nah, lu di sana sebagai apa? Gue di sini marketing, Bang. Bukan OB. Rencananya gitu. Cuman karena berjalannya waktu nyambi lah. Oke. Gitu. Gue manggil lu Bang atau Mas, kakek, Kak Reza aja. Iya. Oke. Karena gue terkenal kakek. Sorry. Kanten lu boleh ngerokok? Boleh. Santai ya. Santai saja ya. Karena kan kita terbuka ya. Semuanya bisa dilihat dari konten ini. Kan dengan cuma ngomong solusi itu masuk, cuy. Boleh ya kan? Boleh. Ya, nah, mungkin di sini kita akan ngobrol seputar apa yang ada aktivitas kita lah. Boleh. Mungkin kan ya lu marketing kan, gua OB ya kan. Lu OB? Enggak. Bukan sih. Supir. Ada sih supir. Ada supir ya. Cuma lagi sensitif, jangan dibahas lagi kan. Sip. Nah, mungkin teman-teman semua pada belum tahu gitu kan ya tentang dunia otomotif. Nah, lu tuh udah berapa lama terjun di dunia otomotif? Gue gabung di otomotif itu justru awalnya di roda 4 di 2012. Oke, boleh. Jadi ceritanya agak deketan dikit mic lu. Nah, 2012 itu gue gabung. Waktu itu gue di brand mobil, salah satu brand mobil dari perusahaan Jepang juga. Oke. Terus gue gabung di situ, dan akhirnya gue tahu bahwa ini tuh dunia yang sebenarnya orang lain tuh nganggapnya skeptis. Gitu. Orang tuh nganggapnya apa sih marketing gitu kan, apa sih sales, pekerjaan yang semua orang bisa lakukan. Tapi begitu lu nyelam, nggak semudah itu. Ya, gitu. Iya dong, butuh skill, butuh pendekatan persuasif sama konsumen, bahkan butuh kita tuh kenal sama konsumen itu nggak cuman sekedar oh iya Pak mau beli, nggak kayak gitu. Banyak banget yang bisa digali dari situ, dan koneksi itu penting. Terus kalau dari segi sales gitu, yang lu udah jalanin, emang beda? Maksudnya kan ada sih sales itu kan pekerjaannya yang untungnya itu nggak pasti. Nah, kenapa lu ambil ke pekerjaan sales? Nah, otomotif itu, lagi. Betul. Oke. Nah, itu justru yang jadi nilai plusnya. Ketika lu punya skill yang bagus, ketika lu punya koneksi yang luas, income kita tuh jadi unlimited loh. Gitu. Jadi unlimited. Kalau lu back office, lu cuma di belakang komputer, lu tuh punya gaji, anggaplah katakanlah let's say 5 juta, 6 juta gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya lu di marketing, lu di sales, lu tuh punya gaji bahkan bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dari itu. Tergantung seberapa keras usaha lu. Itu aja sih sebenarnya. Iya dah? Iya dong. Terus bedanya sales otomotif dengan sales-sales yang lain menurut lu apa? Di kacamata gua ya, di kacamata kayak gua jualan apa gitu. Nah, kan di dunia persalesan ini ya, di dunia persalesan ada 2 ya kategori, ada marketing, ada sales. Ya, gitu. Kalau di mata gue sendiri, sales itu menjual barang yang fisiknya ada. Gitu, sales motor, sales mobil, gitu kan. Itu ngejual barang yang fisiknya ada. Tapi kalau dia marketing, dia ngejual barang yang fisiknya nggak ada. Marketing properti, marketing asuransi, gitu kan. Terus marketing reksadana, gitu. Nah, jadi itu bedanya. Gitu. Kalau job desk mungkin sebenarnya semuanya sama kali. Menurut lo menguntungkan yang mana?
gue lebih fokus ke sales ya. Gue lebih fokus ke ngejual barang yang ada. Kenapa? Karena secara visual kan kita bisa lihat, Kak. Gitu. Kita bisa lihat nih, oh nih loh barang yang kita jual bentuknya ini, keunggulannya ini, gitu kan. Terus unique selling point-nya ini kita bisa jual. Kalau lo ngejual apa namanya, lo ngejual barang yang nggak ada, bukan berarti nggak bagus ya. Tapi ketika lo ngejual barang yang nggak ada, lo nggak bisa ngelihat. Lo bener-bener harus apa? Menghadirkan visualisasi itu ke calon konsumen, buyer lu, betul. Gitu. Gitu. Terus lu berapa tahun di otomotif mobil? Di otomotif Dan mobil lu itu memutuskan untuk kenapa milih motor? Nah, di otomotif mobil itu gua waktu itu di Jakarta awalnya. Terus dari 2012 sampai 2016. Ya. Terus gua akhirnya hijrah ke sini, hijrah ke Lampung karena gua pikir kalau gue langsung masuk mobil tidak menutup kemungkinan, ya kan. Tapi kalau gue masuk mobil, gue nggak ngerti apa namanya pangsa pasar gue harus lari kemana, gitu, ya kan. Mobil itu kan middle up ya, pangsa pasarnya menengah ke atas, gitu kan. Kalau gue langsung masuk, gue nggak ngerti di sini gue nggak punya siapa-siapa, notabene gitu kan. Terus gue juga nggak ngerti. Kalau di sana di Jakarta, lu tahu, oh iya orang ini kerja di sini, gajinya sekian, dia kuat di angsuran sekian. Ya, betul. Tapi kalau di daerah, lu harus tahu, oh di daerah sini lagi musim panen kopi, misalnya, gitu kan. Daerah sini lagi musim panen karet, kan itu perlu dipelajarin dulu. Betul. Itu sih yang bikin gua sementara ini terjun di motor, gitu. Dan memang pangsa motor ini segmennya nggak atas ya, maksudnya menengah, jadi masih bisa banyak orang menjangkau. Betul, kan? dan segmennya itu kalau menurut gue bukan cuma menengah ke bawah, tapi semua segmen dari mulai yang paling bawah sampai yang paling atas. Karena motor ini kan sebenarnya udah jadi kayak kebutuhan primer ya. Betul, kebutuhan ya primer. Kan? Semua orang pasti menggunakan sepeda motor. Iya, gitu. Apalagi jadi merek perusahaan kita ini kan besar kan. Betul, apalagi even lu cuma 2 langkah ke Indomaret aja, lu pakai motor. Betul. Gitu. Nah, itu yang segmen itu yang sebenarnya harus diincar sama sales-sales sekarang. Gitu. Pernah nggak lu nemuin konsumen yang menurut gua ngambil motor yang ada aneh-anehnya gitu? Pernah pengalaman yang bisa lu ceritain sedikit lah, teman-teman sahabat kita mungkin penasaran gitu loh. Mungkin di dunia sales itu ngapain sih? Apalagi sales motor kan? Apa lu juga cuman jualin motor doang dapat duit? Ya kan? Kan kita kan butuh cerita dan teman-teman harus tahu kan. Betul. Gimana? Pernah nggak pun yang dapat konsumen begitu? Gua pernah dapat konsumen unik. Gimana tuh? Apa namanya? Dia ini tinggal di Jakarta, ya, nggak kenal sama gua sama sekali, gitu, nggak tahu gua sama sekali background gua gimana. Pertama kali lu pindah dari Jakarta ke sini? Iya, bukan teman gua dari sana juga, enggak. Ya, tapi dia itu memang asli sini, asli Lampung, cuman dia stay di Jakarta sekarang. Gitu, nggak kenal sama gua sama sekali. Tapi dia berani mempercayakan pembeliannya ke gua secara cash loh. Nah, pada saat itu, gitu. Dan apa namanya, dia transaksi sama gua walaupun waktu itu gua bilang unitnya inden, gitu kan, motornya inden, tapi dia tetap berani tetap berani kasih gua kepercayaan buat transaksi cash sama dia. Gitu. Nah, maksud gua kalau sedikit ya knowledge buat teman-teman, edukasi buat teman-teman yang mau terjun di dunia sales, jangan takut soal yang namanya nggak bisa jualan. Ya, betul. Gitu. Kenapa? Karena nggak ada gitu. Gue pernah dengar cerita gini, apa? Di stand up komedinya Panji Pragiwaksono. Ya, betul. Dia itu pernah bikin event di kampusnya di IPB, atau ITB, sorry gue lupa. Di temennya itu jual batu koral yang diwarna-warnain. Ya, mungkin lu pernah dengar gitu. Lu pernah jalan SD gitu kan? Kayak ayam diwarnain, tapi itu batu koral. Gitu. Ini batu koral diwarnain gitu. Terus dia cuman jualan kayak gitu dari awal pas event itu buka pagi itu segunung, satu meja full. Begitu event itu selesai, habis batu koralnya. Gitu. Menurut lo apa ininya? Apa namanya? Apa nilai yang bisa diambil dari situ? Bisa jadi ya dia aneh aja sih jual. Yang lain jualannya apa? Gak tahu juga, mungkin yang beda jual, yang lain. Kan dia kan masuk di institusi karya seni ya. Jadi yang itu jualan lukisan, terus yang jual kayak batik kayak gitu-gitu. Jadi jual batu koral. Nilai yang gua ambil, pelajaran yang gua ambil adalah tidak ada hal yang tidak bisa dijual. Benar. Gitu, nggak ada sesuatu yang nggak bisa dijual selama lu tahu kemana lu jual barang itu. Betul. Gitu. Bahkan kalau menurut gua. Batu yang diwarnain ini bisa dijual. Batu gimana sih batu gitu kan, terus kita celupin ke cat, masukin ke plastik, diikat pakai pita.
terus ditumpuk-tumpuk dijadiin ini. Lu kebayang gak sih lu jadi konsumennya, lu yang beli gitu kan, terus lu bawa pulang ke rumah, terus lu pikir oh iya batu event kemarin nih lu taruh di atas TV masih oke, 1 minggu, 1 hari, 2 hari masih oke, 3 hari kan lu buang. Ya apa sih gitu loh maksud gue, batu gitu, karena cuman batu kan. iya cuman batu kecuali gitu. apa misalkan Berlian gitu kan. ini bisa dijual lagi, iya, ini mau dijual gitu. lagi kayak mana kan. Nilai investasi macam apa batu gitu kan. Gak ada. Berarti nilainya adalah kita bisa menjual apapun. Betul ya, menurut gua itu. Karena kan orang minder nih pada diri kita. Masih, aduh gua nggak bisa jual kan motor, jualnya angsurannya mahal segala macam, terus gak dapat insentif. Padahal kalau sudah berjalan nih cuannya banyak. Cuannya banyak kan ya. Iya. Kalau udah ngomong anak gua 2 Pak. Iya. Cuannya dari situ hidup semua. dari perusahaan kita Iya. ya kan. Namanya Gitu. juga nanti perusahaan Iya. kita ya. Orang anak gua nama tengahnya Dwipa Pak. Gitu. Asli. Iya, nanti anak gua juga lah. Iya. Belakangnya Matra gitu. Iya, belakangnya Matra. Terima Benar, kasih boleh. Iya, perusahaan terima ini. kasih. Gitu. Ya. Ya Nah, kan? tapi kalau udah bicara tentang penjualan ya, Bor. Gue juga ngerasain sih, apalagi di era sekarang. Penjualan itu sangat sulit banget, apalagi udah masuk era pandemi kan. Lo pernah ngerasain gak sih pandemi itu gila-gila bener ya? Pernah pada saat itu kita jualan, ruko ditutup gitu kan? Iya, terus betul. disidak segala macam, bahkan konsumen itu super berminat dan akhirnya ya dia ada pemotongan karyawan segala macam kan ya. Betul. Itu sih kisah-kisah kita di belakang layar yang teman-teman belum tahu. Benar. Cuman menurut lo sekarang dengan keadaan sekarang Honda, motor Honda ini ada perubahan apa nggak sih yang dari Honda? Karena kan gue denger nih, ya unit susah, ya kan? Keluhan kita semua lah, termasuk gua, termasuk semua orang di luar sana, ya kan? Nah, event teman-teman gimana sih nanti nanya sama kita? Gua yang gak gue expect adalah ketika Rusia sama Ukraina perang, kita jadi kena dampak. Iya betul. Gue pikir gak tuh? Iya dong. Gue pikir gak ada dampak kan? Gak ada dampaknya Pak. Kan? Iya, doi yang perang nuklir, kita yang kena dampak gak bisa jualan gitu. Ya enggak sih? Karena itu unit susah. Iya gitu. Nah, kalau kita bicara soal pandemi, pasti ada pergeseran apa ya? Kalau gue bilang pergeseran tata cara pembelian. Ya, pergeseran purchasing, pergeseran demand, gitu kan. Dari yang dulu orang, oh ya, gue punya duit 500.000, gue pengen DP motor deh, gitu kan. Kalau sekarang kayaknya sih agak susah. Kenapa? Karena pertama leasing itu selektif, ya, gitu kan. Iya dong. Ya sekarang kalau misalnya leasing nggak selektif kan mereka kan juga punya cost dong harus keluarin. Yang kedua ditambah lagi unit nggak seencer dulu. Gitu. Lu kebayang nggak sih sekarang nih di eranya kita Beat yang tiap hari dimaling orang? Iya. Iya kan? Yang tiap hari ada di Lampung ya iya, kan? Ada di CCTV ada ya kan? di Padahal yang maling teman kita sendiri. Iya, kan? yang tiap hari ada di Info Kiai, gitu kan? Yang tiap hari dimaling orang kita nggak jualan, Pak. Gitu. Parah gak sih? Gitu. Nah, maksud gue nih gua coba ngejelasin perspektif kita di dunia kita, di salesman gitu, menilai konsumen itu kayak gimana gitu. Kita tahu namanya sales itu nggak ada yang namanya nggak boleh ngelainin orang, benar ya. Pembeli, semua kita layani. Pembeli, tamu adalah raja, betul gitu kan. Tapi kan raja ngasih kita makan, Cuk. Iyalah, bukan berarti kasih makan kan. Alah. Dan raja juga nggak bisa sewenang-wenang, kudeta juga ujung-ujungnya, kan gitu. Benar. Ya kan? Nah, maksud gue lu boleh nunjukin minat lu sama motor itu. Lu boleh pengen punya motor itu, tapi dengan catatan tolong jangan anggap rendah kami di pekerjaan ini. Oke, siap. Gitu loh. Sekarang gini, gua kasih lo analogi sederhana. Betul. Lu punya duit 20 juta anggap. 20 juta. Gua punya duit 20 juta nih. Gitu kan, lu punya duit nih sekarang 20 juta. Gua pengen motor Vario misalnya gitu. Ya kan? Lu dari Lampung naik Damri sampai ke Gambir, dari Gambir lu naik Maxim sampai ke Sunter, pabriknya Honda. Bisa nggak lu langsung beli di pabrik? Kagak bisa, Kagak bisa, Pak. Iya. Lewat kita, Pak. Betul. Itu. Iya kan? Jadi rulesnya memang dari dealer kan? Tidak, iya. Sales itu adalah frontlinernya perusahaan. Gitu, garda terdepannya perusahaan. Orang yang pertama kali dapat reward dan orang yang pertama kali dapat komplain. Ini bagian kita. Harus disadarin kok dari awal.
Gitu. Betul, Gue ngomong gini bukan supaya mental kalian lemah ya. Betul. Enggak, tapi supaya kalian sadar perusahaan tidak akan jalan ketika tidak ada divisi marketing. Iyalah, gak akan Iyalah. mungkin jual motor itu. Iya, makanya Elon Musk apa namanya gokil dia karena dia bisa nge-branding dirinya sendiri loh, Pak. Iya. Iya. Bisa ngejual kan? Makanya Makanya marketing ini nggak harus disepelekan kan? nggak bisa disepelein. Bisa Gitu. dibilang garda terdepan ya bisa. Iya. Nah, terus untuk penggerak semua perusahaan kan? Betul. Karena kalau nggak ada kita untuk ngejual ya. Iya nggak bisa. Nggak bisa. Dan kemarin gue pernah zoom sama baru kemarin ini beberapa hari yang lalu gue zoom sama orang-orang main dealer Honda. Terus ditanyain satu pertanyaan unik. Kira-kira di era digital sekarang pekerjaan sales ini bisa nggak sih digantiin sama robot? Ya. Karena kan banyak nih, tol udah nggak ada Ya. nih, gitu Beli kan? minuman, Beli minuman makanan. sekarang udah pakai vending machine, GoPay, gitu Shopee kan? Pay, Ya, ya. Shopee Pay segala macam. Terus apa namanya? Segala macam lah, gitu Ya. kan? Semuanya Mesin. udah era digital, udah era mesin, udah era robot. Pertanyaannya bisa nggak? Terus gue dengan lantang gue jawab nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Pekerjaan lain mungkin bisa digantiin sama robot, Ya. tapi sales nggak bisa. Kenapa? Butuh physical touch. Yes. Gitu. Lu Bangun nggak cuma emosi hanya juga, kan? lu nggak cuma hanya sekedar menjual. Walaupun lu nggak pernah ketemu secara langsung verbal, tapi paling tidak lewat suara, lewat telepon, lewat ketikan lu, gitu Iya. kan? Iya, lu kan bukan nge-reject WA terus saya tidak bisa dihubungi sekarang, harap hubungi lagi kan? Nggak Iya, gitu, nggak gitu. Emosional dibangun kan? Iya. Terima kasih Mas Dede, Iya, ya makasih kan? Mas Reja, motornya udah sampai, mampus lu, gitu, ya kan? Makasih Iya. ya. Ini duitnya kemarin kurang gitu. Iya, tolong ya Mas, DP-nya dibayar gitu, ya kan? Kan itu nggak bisa digantiin mesin. Nggak bisa Betul, digantiin betul, pakai mesin betul. gitu. Mau pakai mesin apa? Robot hijau Android kan nggak mungkin. Ya mungkin, dong. nggak mungkin. Ya, makanya maksud gue masih banyak banget, kita balik lagi ke topik awal, masih banyak banget orang-orang yang ngerasa skeptis sama pekerjaan ini. Iya, betul. Banyak banget gitu. Even mungkin salah satu dari keluarga lo mungkin ngerasa hal yang sama. Setuju, gue benar. Iya nggak sih? Tapi sebenarnya kalau lu nyemplung, jangan cuma sampai dengkul, Pak. Ya, kuyup Sekalian gitu, basah sekalian. Betul. Gitu. Kenapa? Karena apapun pekerjaannya, kalau lo ngelakuin setengah-setengah, hasilnya juga nggak bakal maksimal. Ya, betul. Gitu sih menurut gua. Jadi Semua pekerjaan sih, cuy. semua pekerjaan kita nggak bisa cuman ngambil cuman misalnya marketing doang atau sales doang. Enggak. Lu jadi CEO, lu jadi direktur, tapi otak sama hati lo nggak sinkron sama pekerjaan itu, Nggak akan bubar. bubar. Apalagi yang sering cari muka sih. Wah, parah sih. Parah Banyak sih. ya. Gini, kesalahan marketing adalah satu hal. Apa? Gue pernah dikasih tahu waktu dulu gue di roda 4 di mobil. Gue pernah dikasih tahu sama senior gue. Kesalahan sales itu cuman satu. Apa tuh? Ngerasa ngerti semuanya padahal nggak ngerti apa-apa. Gila. Serius. Tuh. Ngerasa ngerti tapi Iya. nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa. Lu tuh cuman kenal kalau durian, lu tuh cuman tahu di luarnya tuh berduri. Lu nggak tahu dalamnya tuh manis apa enggak, busuk apa enggak. Iya. Ada ulet apa enggak? Ada ulet apa enggak? Cuman Bener. Ini bagus gitu. Ya. Ini montong, iya cowok montong. Tapi kalau montongnya juga dari mana gitu kan, bukan dari Thailand juga ya sama aja rasanya. gak enak juga. Ya, Jadi memang nggak harus kayak gitu ya, cuy ya. nggak bisa gitu. Dan lu nggak perlu cari muka. Nggak perlu cari muka, tunjukin aja performance lu bagus. Anjir. Iya dong, iya. Lu digaji buat jualan, anjing. Iya. Gitu. Iya. Lu digaji buat apa itu bahasa perusahaan? Bukan karena cari muka kan. Kalau lo mau nyari muka, lo di back office. Iya. Iya, yang harusnya kerjaan buat lu, selalu kerjaan sekarang gitu, cari muka. Iya dong. Iya betul. Iya. Ya, jadi teman-teman kerja itu dengan hati. Iya, kerja dari Iya. hati kayak lagunya Club 80s, dari hati. Iya, bener ya. Gitu. Memang kerjaan marketing itu memang dianggap sebelah mata, tapi untungnya bisa banyak banget. Bener Ya. setuju gua. Dan kalau kita bicara untung, ya gua nggak menutup kemungkinan ya. Cuman banyak banget sih teman-teman di luar sana kan, Allah marketing ini ngebohongin. Ya, pendapat tuh gimana tentang konsumen yang ngerasa kalau kita bohongin? Padahal ada juga sih. Dikit. Gitu. Iyalah. Nggak gini. Tapi sebenarnya gimana? Kalau di kacamata gue, kita nih kita nggak minta didewain. Betul. Tapi kita juga simbiosis. Ya, Gitu. Gue butuh jualan dari lu, para konsumen gue. Lu butuh sesuatu dari gue. benar. Gitu. Kalau soal bohong membohongi oknum.
anggaplah oknum. Benar, gitu setuju kan. gua, Dan oknum. gue juga nggak nampik kalau semua sales itu lurus. Benar. Enggak, gitu. Bukan dari stasiun Tanjung Karang sampai Langkapura, enggak gitu. Enggak lurus juga, belok-belok. Enggak, ya pasti masih kan? ada belok-beloknya. Rel kereta aja ada belok-beloknya walaupun on the Benar. track, gitu kan. Enggak gitu juga sih. Tapi kita tuh butuh, kita tuh saling butuh, Iya. gitu. Nah makanya dibilang marketing itu nggak bisa dia jualan barang, Nggak bisa tuh. nggak bisa cuy. Dia jualan barang, dia jualan servis, dia Betul, jualan setuju gua. pelayanan. Heeh. Gitu. Kenapa? Karena sederhana. Lu jualan motor Vario. Terus Lu jual motor Vario, ya kan? Lu jual motor Vario, semua orang di semua dealer di seluruh dunia jual barang yang sama. Pertanyaan terbesarnya adalah kenapa harus beli sama lu? karena gua bisa melayani dengan hati. Nah, itu. Bedanya ya kan? Itu gitu. Cuman banyak orang anggapannya gini cuy. Beli itu ya kayak kita beli ke aplikasi, ya harganya segitu. Itu bedain sama aplikasi tadi kan, nggak bisa pendekatan secara emosional. Nah, tapi kan sekarang anggapan orang ya udah dikasih tahu segitu, ya segitu. Nggak bisa dikotak-atik karena gue maunya segitu. Konsumen Betul memang. Kita juga nggak mau kok ada kenaikan. ya, Gitu, kita juga nggak mau. Kita nggak mau, intinya marketing yang benar adalah nggak mau. Sales yang benar adalah nggak mau konsumennya kecewa. ya. Karena Nggak apa? Karena apa namanya, persentase terbesar dari jualan itu 60% adalah referensi. Ya. Lu bayangin 60%, 20% iklan, 10% canvassing, 5% flyering, 5% canvassing. Gitu. Jadi 60% itu dari referensi. Lu punya teman lu beli sama lu, temannya teman lu beli sama lu punya konsumennya teman itu beli sama lu. Ya. Itu yang paling bagus, metode paling bagus. Dan yang paling menyenangkan kalau ada konsumen yang udah kayak keluarga ya cuy. Betul, bener. Betul. Kenapa? Karena ya itu, karena kita nggak tahu selamanya sampai kapan kita di sini. Iya. Gitu loh. Kalau lu nya punya skill, kalau lu nya punya kualitas, lu tuh kapan aja bisa ditarik. Iya betul. Gitu loh, kapan aja bisa di hijack, bisa di hire sama orang. Gitu. Dan itu yang terjadi sama gua. Pernah kan lo? Pernah gua kayak gitu. Ya, lu juga pernah dong. Iya. Iya kan? Iya. Gitu kan. Nah, maksud gue apa namanya? Kalau lu ngelayanin ini cuma gini, kalau lu orientasinya uang, lu nggak akan bertahan lama. Setuju. Gitu. Orientasi lu mau dibawa kemana? Kalau orientasi lu cuma uang, lu nggak akan bertahan lama, cuy. Iya. Gitu. Orientasi lu adalah gimana caranya lu ngebangun skill yang bagus, gimana caranya lu ngebangun koneksi yang bagus, Betul. supaya nantinya bisa jadi modal lu ke depannya mau jadi apa. Setuju. Gitu. Itu sih kalau menurut gua. Benar. Karena kalau di setiap semua pekerjaan sih sebenarnya bukan hanya marketing. Tapi kan orang ngerasa kebanyakan orang nggak mau ngambil marketing itu karena tadi penghasilannya tidak pasti. Betul kan? Cuman kan dari sini sih gue belajar juga. Kita belajar juga ya. Ada mental usaha di sini, Betul. ada mental ketemu orang di sini. Betul. Kan ya? Dicaci maki pernah Betul. kan lo Dikejar anjing. Kejar anjing, diusir satpam gue. Iya pernah kan? Pernah. Ya pokoknya ditipu. Pernah juga kan? Pernah. Di PHP ini tuh makanan hari-hari. Iya bener. Parah, kalau orang sini bilangnya dipancein. Pance. Iya. pance. Iya kan? Nah, jadi kalau menurut gua ya kan namanya pekerjaan marketing dan memang harus seperti ini, dan menurut gua yang membuat kita dewasa satu pekerjaan itu ya salah satunya marketing. Iya, betul. Itu pembelajaran diri gitu. Itu kedewasaan mental kalau Iya. menurut gua. Gue cerita sedikit ya, awal-awal gue di marketing mobil itu, awal-awal gue di sales mobil itu, gua di hire di bulan Maret, gue di hire di bulan Maret sampai di bulan April, gua nggak, sampai di bulan Mei gua nggak jualan. Nggak jualan. Terus? Kenapa? Karena gua nggak pede sama diri gue sendiri, ya kan? Punya mobil aja enggak, lu nawarin gua mobil gimana sih? Gitu kan? Betul. Gua nggak pede. Terus, padahal kerja udah pol-polan, Cuk. Gua berangkat paling telat itu jam 7 pagi, pulang paling cepat jam 10 malam. Pameran di mana aja gua lantak, gua hajar sama gua. Ya. Senior gua nelfon, "Dek, bantuin gua dong. Gua ada urusan sama keluarga gua nih. Gantiin gua pameran." Gua hajar. 2 bulan berturut-turut gua nggak jualan, zero. Lu bayangin, 0. Bulan terakhir gua dapat konsumen, gua masih ingat banget. Dia namanya Pak Ibrahim. Beliau itu bekas mantan wali kota Bau-Bau, Sulawesi Selatan kalau nggak salah, gua lupa. Dia pernah punya dealer Kimco di Bau-Bau sana.
dia beli sama gua lagi pameran, dia dari ujung ngeliatin mobil aja, dia sedekap gini, dia ngeliatin mobil, nggak ada yang nawarin karena penampilannya nggak biasa aja, meyakinkan. Iya, gitu. Orang kaya nggak pamer gitu, Mas. Iya, pakai celana pendek, terus kaos-kaosnya bla bla gitu kan. Gue samperin, gue kasih brosur, Pak, silahkan. Saya mau mobil ini, Mas. Gitu. Saya mau mobil ini. Harganya berapa, DP-nya berapa, angsurannya berapa. Gua kasih brosur, gua ajak duduk segala macam. Terus dia bilang, kendala saya adalah saya nggak punya KTP DKI. Dia bilang, nggak bisa dong, ya kan? Bisa. Terus dia bilang sama gua, tapi saya punya perusahaan. Saya punya hotel, saya punya travel and tour dan travel. Dia bilang di daerah Kuitang. Dianya. Atau saya punya anak buah. Anak buah orang kepercayaan saya yang saya mandatin buat ngurus bisnis saya di sini. Dia bilang gitu. Oh ya sudah Pak, karena gua nggak ngerti waktu itu, gua cara gampangnya udah pakai nama anak buahnya aja. Ya, gitu kan. Terus balik dari pameran itu gua ke kantor, gua cerita sama senior gua bilang kalau dia punya perusahaan pakai nama perusahaannya aja, bagus, malah nggak kena pajak progresif. Ya, gitu dong. Terus oh ya sudah, gue coba tawarin by phone, Pak, pakai nama perusahaan aja. Apa aja yang perlu disiapin? Siapin ini, siup, akte segala macem. Disiapin, gue proses ke leasing, ACC, mobil gue kirim. Dan itu pertama kali jualan. Iya, itu pertama kali jualan. Dan surprisingly apa? 3 bulan kemudian dia nelfon gue. Mas Dede, gimana kabar? Sehat, Pak? Gimana kabar, Pak? Sehat. Saya minta nomor rekening. Buat apa, Pak? Gue bilang kaget dong, gue minta nomor rekening buat apa? Buat dibajak kali rekening gue. Gak ada juga, Pak, saldo cuma goceng. Iya dong, ya kan? Gue bilang, buat apa, Pak? Udah, saya minta nomor rekening aja, kata dia. Tiba-tiba dia ngirimin bukti transfer ke gue. Nggak perlu gue sebutin nominalnya berapa. Ada teman gue sih tadi bilang kalau butuh duit WA aja. Ya, nanti di WA ya. Tergantung berapa bunganya. Gitu kan? Terus dia tiba-tiba kirim ke gue bukti transfer, terus gue telepon dong, Pak, kenapa kok tiba-tiba transfer? Karena pejabat, Pak, gue takutnya money laundry, Pak. Iya, betul. Tiba-tiba duit uang rakyat. Iya, kan ngeri, ya kan, uang aspirasi gitu kan, ngeri juga gue. Terus gue tanya, Pak, buat apa? Ini ucapan terima kasih saya, Mas Dede, karena saya punya anak buah, dia nyelewengin dana perusahaan. Bagus, Mas Dedi saranin saya beli mobil ini pakai nama perusahaan. Kalau pakai nama dia, secara hukum mobil ini punya dia, bukan punya saya. Gitu. Itu konsumen pertama gua, Pak. Gua kasih sedikit bocorannya, rahasia kita. Sales itu bukan nipu, bukan bohongin, bukan apa-apa. Sales itu neken. Neken gimana? Neken dong. Gimana caranya deal? Ya, iyalah. Kalau sekarang konsumen, ya udah Mas, nanti aja dulu. Ya nggak bakal jualan. Iya. Ya udah. Boleh sales baru tuh, cuy. Iya. Udah nanti aja. Nanti aja. Terus dia cerita sama kita, Kak, gimana caranya? Gitu. Ya bilanglah kendalanya di mana, kenapa bisa nanti dulu? Ada sales yang bagus kan teman kita tuh 1000%, Cok. 1000%, Pak. Kata dia, Pak. Iya. Yang lain cuma 100%, dia 1000%, Pak. 1000%, ya kan? Itu sales andal itu. Begitu keluar hasilnya scoring mampus. Kalau reject di leasing yang lain. Aduh, Pak. Bapak itu nggak jujur sama saya. Tadi gitu. Iya sih, Pak. Iya, nggak jujur sama saya. Coba Bapak jujur sama saya dari awal. Enak sayanya. Aku sih kue. Ada gitu kan ya. Mau ACC enggak? Iya, ACC enggak 1000%. Pokoknya kalau udah saya yang survei. Iya, ada kawan gua kayak gitu tuh. Kawan ini juga kan? Sama, ya kan? Sama. Nah, itulah. Kadang kawan itu kalau lagi enggak ada. Nanti kita undang ya. Kapan-kapan kita undang ya. Kita undang ke podcast ini ya. Ya besok ya. Episode gua mau kasih dia thumbnailnya itu sales perantauan. Oh iya, perantauan. Gak ngerti apa-apa dia, Pak. Nggak ngerti ya? Iya, dia nggak ngerti apa-apa, Pak. Dulunya, Pak. Tolol betul manusia itu. Iya nggak sih? Tapi jual motor agak ngotot ya. Masuk ke cabang gue 3 bulan dia beli EDV kan bangsat. Emang goblok. Iya, dulu tuh nyebar-nyebar brosur ke warung-warung, Pak, motor barunya, Bu, motor barunya. Sekarang suruh nyebar brosur, suruh cekan passing binatang apa itu kan? Kayak gitu. Anjing gak lo? Iya, iya, asli. Nanti kita undang ya. Iya, nanti kita. Nah, rencananya mau bikin perusahaan. Iya, iya. Gue udah lagi ngerancang nih, lagi mau nanya bikin akte perusahaan itu berapa, persetan lahannya siapa. Iya, ya. Nanti dibagi-bagi semua. Nanti kita undang. Jadi teman-teman
kita berdua nanti Uh-uh. bakal bikin konten-konten seputaran marketing dan sales. Ya, Gitu betul. nanti gua sama Kak Reja mungkin bakal ngundang orang-orang dari Hubungan finance, kita finance. dari kolektor, dari kepala cabang dealer Dealer. gitu kan. Nanti kita bakal undang supaya edukasi tentang marketing ini nggak stuck soal jualan. Betul. Karena Dan lebih dari itu, Pak. benar. Sebenarnya. Karena semua dapat dari sini sih sebenarnya. Iya, heeh. Dapat baik buruk ya pasti semua pekerjaan ada ya. Benar. Cuman mau merubah mindset di mana marketing Iya. itu bukan hanya sekedar uang dan Jadi gue baru dapat cerita tadi tuh, kawan gue itu, dia itu dulunya bekas kurir, Pak. Gajinya 1.800.000, sehari uang makan 60.000, ditinggalin demi marketing, ditinggalin demi sales. Gila. Lo bayangin, padahal dia nggak ada gaji pokok, kan tolol ya. Tolol kan. Iya, sebenarnya kan tolol ya dia. Iya. Ya. Ngerasa pede aja dia bisa jualan banyak gitu. Padahal mas sekarang anyep juga. Begitu Facebook keblokir kan diem dia. Menengai. Iya, sampai konsumen dia itu pernah WA gua. Mas, saya tuh pernah WA-an loh, Mas. Sama siapa, Pak? Sama Mas Kiki si Hotang. Siapa lah kata gua Kiki si Hotang ini. Kata gua, dikirimin lagu nomornya si kampret ini. Si kampret ini. Gak Ya. diladenin sama dia. Iya. Songong emang. Lagi mau Iya. main-main Mobile Legend gitu Iya, ya. emang kayak gitu sih. Agak susah sih. Gitu, apalagi kalau udah pulang kampung. Oke, mungkin itu sih yang lagi kita bahas ya tentang marketing. Nanti kedepannya mungkin bisa lebih seru lagi kita ngobrol. Betul. Dan kayaknya kita buka sesi Q&A kali ya. Ya, mungkin nanti di Instagram Tirtayasa atau Instagram gue pribadi kan ini boleh. masih konten YouTube gue. Boleh. Nanti mungkin kontennya di konten YouTube gua. Terus nanti teman-teman kalau ada yang mau pertanyaan tentang seputar marketing ataupun motor Honda ataupun yang lain bisa langsung Boleh. chat aja di Instagramnya masing-masing Karena- ya, nanti di sini. Karena kayak di IG gua, bio gua itu bukan sales, bukan marketing, cuman konsultan otomotif. Nah, itu bedanya. Ya. Gitu, itu bedanya. Karena gini, marketing itu kadang-kadang harus juga punya way out lucu. Wait, apa tuh? Jalan keluar buat ngatasin gimana caranya ini tetap bisa jadi penjualan. Ah, Gitu. Lu tahu sekarang gimana ngejelimetnya soal BI checking. ya. Begitu. Nanti Benar. kita bahas di video selanjutnya. Cuman gue kasih sedikit info aja. Ketika orang udah kena BI checking, mereka tuh kadang-kadang putus asa. Nah, itu yang apa namanya kita sebagai marketing, betul. Kita sebagai marketing, sebagai sales harus punya jalan keluar gimana caranya dia tetap dapat barang yang dia pengen, tapi tidak merugikan dia. Iya, benar. Gitu. Nanti kita bahas di episode yang selanjutnya ya. Boleh. Ini kulitnya dulu tentang ya mungkin mengubah sedikit paradigma teman-teman ya. Betul. Pola pikir tentang marketing Honda ataupun marketing otomotif kan. Tapi secara universal sama aja kan sebenarnya. Sama ya. aja. Mau Sama mobil, aja. mau motor. Tidak ada pekerjaan yang tidak terhormat selama pekerjaan yang lu dapetin ini cara yang halal. Betul. Gitu. Kalau lu masih skeptis mandang satu pekerjaan, berarti main lu kurang pagi, Pak. Iya, cu, tuh. Ingat Asli. ya. Iya, kopi lu kurang hitam. Iya dong. Apalagi kopinya ini ya. Iya, nge-get jempol terus ya. pula lagi kan. Agak Jempol kanan, susah. jempol kiri. Jempol sebelah bawah. Gitu, bawah tengah. Closing buat marketing buat Oke, teman-teman. oke. Itu aja pembahasan dari kita. Kopi juga udah mau habis nih. Ya, mungkin next video, konten berikutnya kita bakal bahas sesuatu yang lebih dalam lagi. Tapi dalam yang lagi. bakal lebih deep lagi. Iya. Gua kasih tahu gimana caranya ngambil cuan dari satu konsumen. Ngambil cuan dari satu konsumen. Ngambil cuan dari satu konsumen, dan itu bisa 1 juta. 1 juta. 1 juta. Bayangin kalau 1 bulan jualan 15, berarti 15 juta. Pantes temen gue beli ADP, gila. Gokil. Gokil. Sekarang mumet gas ya. Oke, terima Oke. kasih ya Dede ya. Thank you. Besok kita ngobrol lagi, dan teman-teman semua jangan lupa nonton dan bisa didengerin di Spotify juga. Nanti gue bakal share di Spotify gue konten-konten seputar podcast cuma ngomong bareng sama teman-teman marketing di Honda. Kalau gitu Oke. kita pamit undur diri. Oke. Terima kasih, see you. Bye bye. Asik.